Oke, mari kita mulai. Coba deh Anda bayangin situasi ini yang mungkin pernah Anda alami sendiri. Boleh, boleh. Situasi apa nih? Anda punya budget, katakanlah 1 juta rupiah, buat acara kumpul-kumpul. Nah, pilihannya ada dua. Oke. Pertama, undang 10 teman dekat, traktir makan enak di restoran. Mhm. Atau pilihan kedua, undang 50 orang, tapi ya suguhannya cuma snack sama minuman ringan. Dilema klasik. Anggarannya sama persis, gimana cara Anda mutusinnya? Ternyata di balik dilema ini tuh ada sebuah prinsip matematika yang ngatur hampir semua keputusan kita. Terutama yang menyangkut sumber daya terbatas ya. Tepat. Hari ini kita bakal bedah konsep yang namanya perbandingan berbalik nilai dari materi yang udah kita kumpulin. Dan percayalah, ini jauh lebih menarik daripada sekedar pelajaran matematika biasa. Itu analogi yang pas banget. Intinya, kan ada tarik ulur. Anda nggak bisa dapat dua-duanya. Banyak tamu dan makanan mewah dengan budget yang sama. Harus ada yang dikorbankan ya. Pasti. Prinsip ini bisa kita bayangin kayak jungkat-jungkit. Kalau satu sisi, misalnya jumlah tamu, itu naik, sisi lainnya, yaitu budget per orang, pasti harus turun. Ah, oke. Nah, itulah inti dari hubungan berbalik nilai. Ini bukan soal rumus hafalan, tapi sebuah cara pandang buat ngelihat trade-off dalam hidup. Jungkat-jungkit. Oke, saya suka gambaran itu. Jadi ini soal keseimbangan ya. Nah, di dalam materi kita ini ada satu contoh klasik yang kayaknya bisa bikin konsep ini jadi lebih jelas. Yang soal proyek konstruksi itu ya? Iya, betul. Bisa kita bedah contoh itu. Biar kita bisa lihat gimana aturan main jungkat-jungkit ini bekerja dalam angka. Tentu, ini contoh yang bagus banget karena jelas dan terukur. Skenarionya begini, ada sebuah proyek kalau dikerjakan oleh 6 orang pekerja, selesainya dalam 12 hari. Oke, 6 orang 12 hari. Pertanyaannya, kalau jumlah pekerjanya kita tambah jadi 8 orang, berapa hari proyek itu bakal selesai? Nah, sebelum kita hitung, logikanya bilang apa? Ya, pastinya lebih cepat dong. Lebih banyak tangan, kerja lebih enteng, jadi waktu lebih singkat. Betul, tapi seberapa lebih singkat? Nah, disinilah biasanya saya bingung. Insting saya sih bilang mungkin harus pakai pembagian atau persentase, tapi di sumber kita disebutnya justru perkalian. Kenapa begitu sih? Rasanya kok aneh, kenapa harus dikali? Pertanyaan bagus sekali. Ini inti kesalahpahaman yang paling umum. Begini cara mikirnya. Lupain dulu rumus. Coba kita pikirin total usaha yang dibutuhin buat proyek ini. Total usaha, oke. Kalau 6 orang butuh 12 hari, artinya total usaha yang dibutuhin adalah 6 orang dikali 12 hari, yaitu 72 hari kerja. 72. Anggap aja 72 ini adalah angka ajaib atau total beban pekerjaan yang nggak bisa diubah. Mau pekerjanya 1 juta orang atau cuma 1 orang, total beban pekerjaannya tetap 72 unit itu. Ah, oke. Jadi ada satu angka konstan di balik semua ini. Total bebannya tetap 72 hari kerja. Masuk akal, masuk akal. Nah, Jadi mau berapapun pekerjanya, hasil perkalian antara jumlah pekerja dan jumlah hari harus selalu 72, gitu. tepat sekali. Anda udah nangkep kuncinya. Jadi sekarang perhitungannya jadi gampang banget. Oke, gimana tuh? Kalau kita punya 8 pekerja, maka 8 pekerja dikali X hari harus sama dengan angka ajaib kita, yaitu 72. 8 dikali X sama dengan 72. Betul. Buat nyari X, tinggal bagi aja 72 dengan 8. Hasilnya? 9 hari. Jadi, dengan 8 pekerja, proyeknya selesai dalam 9 hari. Logikanya terbukti kan? Pekerja naik dari 6 ke 8, waktu turun dari 12 ke 9. Dan semuanya diatur oleh angka ajaib 72 itu. Jadi rumus A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2 itu Cuma cara keren buat bilang bahwa angka ajaib ini nggak boleh berubah. Itu aja intinya. wow, oke. Penjelasan angka ajaib itu beneran ngubah cara saya ngelihatnya. Jadi ini bukan sekedar rumus ya, tapi tentang nemuin sebuah kuantitas yang konstan. Persis. Ini juga ngejelasin kenapa grafiknya, seperti yang disebut di sumber, bentuknya melengkung hiperbola, bukan garis lurus. Nah, betul. Karena perubahannya nggak linear. Nambah 2 pekerja di awal, mungkin motong waktu kerja beberapa hari. Tapi kalau pekerjanya udah 100 orang, nambah 2 orang lagi mungkin efeknya hampir nggak kerasa. Tepat. Grafik hiperbola itu nunjukin hubungan yang dinamis. Saat satu variabel kecil banget, misalnya cuma 1 pekerja, variabel lainnya harus gede banget. Butuh 72 hari.
Iya kan, biar hasil kalinya tetap 72. Sebaliknya, kalau pekerjanya banyak banget, waktunya jadi singkat banget. Visualisasi itu kuat banget buat nunjukin konsep timbal balik ini. Oke, jadi jelas sekarang kenapa perkalian jadi kunci. Ini beda banget sama matematika yang biasanya kita ingat dari sekolah, yang seringnya soal perbandingan lurus atau senilai. Iya, betul. Misalnya, kalau satu pulpen harganya 2.000, ya 10 pulpen harganya 20.000. Satu naik, yang lain ikut naik. Searah hubungannya. Searah. Kayaknya penting banget buat nggak salah ngenalin jenis hubungannya ya. Oh, krusial banget. Karena kalau kita salah identifikasi, kita bakal pakai alat yang salah buat masalah yang salah. Hahaha, Ini kayak nyoba buka baut pakai palu, bisa sih, tapi hasilnya pasti berantakan. bener juga. Perbandingan senilai, kayak contoh pulpen tadi, hubungannya searah. Grafiknya lurus, rumusnya pakai pembagian. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke. Sedangkan perbandingan berbanding nilai, ini hubungannya berlawanan arah, kayak jungkat-jungkit tadi. Grafiknya melengkung. Rumusnya pakai perkalian. Jadi langkah pertama sebelum hitung apapun adalah nanya, dua hal ini hubungannya searah atau berlawanan? Dan ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal tadi. Apa artinya semua ini buat kita? Di mana lagi jungkat-jungkit tersembunyi ini muncul dalam kehidupan sehari-hari? Wah, banyak sekali. Contoh soal belanja tadi kayaknya relevan banget. Betul. Mari kita dalami contoh itu. Anggaran belanja Anda yang 1 juta rupiah tadi adalah angka ajaib yang konstan. Ah, si 72-nya versi belanja ya? Iya, bisa dibilang gitu. Harga makanan per orang dikalikan jumlah tamu harus sama dengan 1 juta. Di sini konsepnya jadi lebih dari sekedar matematika. Ini jadi dasar dari konsep ekonomi yang disebut opportunity cost. Biaya peluang. Betul, biaya peluang. Setiap kali Anda mutusin buat naikin kualitas makanan per orang, Anda secara sadar atau nggak sadar ngorbanin kesempatan buat ngundang lebih banyak orang. Wah, bener juga ya. Setiap keputusan ya buat satu hal adalah keputusan tidak buat hal lain. Matematika ini cuma memformalkan dilema yang kita hadapi tiap hari. Bener. Ini ngingetin saya waktu ngerencanain liburan dengan budget terbatas. Anggaran saya tetap. Nah, gimana tuh? Setiap kali saya milih hotel yang lebih bagus dan mahal, saya sadar durasi liburan saya harus dipotong. Tadinya bisa 10 hari di penginapan sederhana, jadi cuma 6 hari di hotel yang lebih nyaman. Persis seperti jungkat-jungkit itu. Iya kan? Jumlah hari sama biaya per hari saling tarik-menarik. Dan contohnya ada di mana-mana loh, seringkali di tempat yang nggak kita duga. Misalnya di fotografi. Fotografi, gimana tuh? Buat dapat foto yang terang, ada hubungan antara bukaan lensa atau aperture sama kecepatan rana, shutter speed. Oke. Kalau Anda buka lensa lebar banget biar banyak cahaya masuk, Anda bisa pakai shutter speed yang cepet banget buat ngebekuin gerakan. Sebaliknya, kalau bukaan lensanya sempit, Anda butuh shutter speed yang lambat. Satu naik, satu turun. Betul, biar dapat tingkat pencahayaan yang sama. Wah, itu contoh yang menarik banget. Saya nggak pernah kepikiran sejauh itu. Bahkan dalam perjalanan kan? Pasti. Kalau Anda mau nempuh jarak Jakarta-Bandung, ada hubungan berbalik nilai antara kecepatan rata-rata mobil Anda sama waktu tempuh. Tentu saja. Makin Anda ngebut, makin cepat sampai. Kecepatan naik, waktu turun. Jaraknya adalah si angka ajaib yang konstan itu. Persis. Dari fisika, kayak hubungan tekanan sama volume gas, sampai ke hal sepele kayak bagi-bagi kue. Hehe, bagi kue. Ya, kalau Anda punya satu loyang kue, makin banyak orang yang mau dibagi, makin kecil potongan yang didapat tiap orang. Jumlah kuenya konstan. Benar banget. Jadi prinsip ini tuh beneran fundamental. Ini adalah hukum alam tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Oke, karena ini ternyata ada di mana-mana, kayaknya penting buat punya semacam panduan praktis biar kita lebih jago ngenalin dan ngegunainnya. Berdasarkan sumber-sumber yang kita punya, apa aja kiat utamanya? Kiat pertama, dan ini yang paling penting, adalah melatih intuisi buat mengidentifikasi hubungannya. Intuisi ya, bukan rumus. Betul. Sebelum nyentuh angka, tanyain ke diri sendiri. Kalau variabel A naik, apakah variabel B bakal ikut naik atau justru turun? Jawaban dari pertanyaan ini nentuin semua langkah selanjutnya. Ini bukan soal matematika, ini soal logika. Oke, setelah kita yakin hubungannya berlawanan arah, apa langkah selanjutnya? Saya kadang masih suka bingung kalau angkanya banyak. Nah, itu kiat kedua. Jangan ragu buat bikin tabel sederhana. Manusia itu kan makhluk visual. Betul. Bikin 2 kolom aja. Misalnya jumlah pekerja dan jumlah hari. Tulisin informasi yang Anda tahu. 6 pekerja di 1 kolom, 12 hari di sebelahnya. Terus 8 pekerja di bawahnya, dan tanda tanya di sebelahnya.
Oh, jadi divisualisasikan gitu ya? Iya, ngelihat data tersusun rapi seringkali bikin polanya lebih kelihatan dan ya ngurangin kepanikan pas lihat soal cerita. Oke, identifikasi hubungan, lalu buat tabel jika perlu. Setelah itu baru masuk ke perhitungan ya? Bener, kiat ketiga adalah pakai alat yang tepat. Karena kita udah tahu ini jungkat-jungkit, kita tahu ada angka ajaib yang konstan, jadi kita pakai perkalian. Balik lagi ke perkalian. Balik lagi. Kalikan pasangan nilai yang udah kita ketahui. 6 kali 12 sama dengan 72 buat nemuin si angka ajaib itu. Habis itu, pakai angka itu buat nyari nilai yang nggak diketahui. 8 kali berapa sama dengan 72. Dan yang terakhir, seperti biasa, latihan ya? Tentu, tapi bukan latihan dalam artian ngerjain ratusan soal. Lebih ke latihan melihat. Maksudnya? Coba deh perhatiin dunia di sekitar Anda minggu ini dan cari contoh-contoh lain. Pas Anda nyetir, pas Anda belanja, pas Anda ngerencanain sesuatu. Tanya, apakah ada jungkat-jungkit di sini? Menarik. Makin sering Anda lakuin itu, otak Anda bakal terlatih buat ngenalin pola ini secara otomatis. Tujuannya bukan jadi jago matematika, tapi jadi pengambil keputusan yang lebih sadar akan adanya trade-off. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, konsep perbandingan berbalik nilai ini sebenarnya adalah bahasa matematika buat sebuah ide yang sangat universal. Betul. Ide tentang jungkat-jungkit atau trade-off, ketika satu hal naik, hal lain yang berhubungan dengannya harus turun buat ngejaga sebuah keseimbangan. Keseimbangan, itu kata kuncinya. Entah itu total anggaran, total pekerjaan, atau total sumber daya. Kuncinya adalah nemuin angka ajaib yang konstan itu lewat perkalian. Dan ternyata prinsip ini ngatur segalanya. Dari proyek konstruksi, rencana liburan, Sampai cara kita bagi-bagi kue, sampai cara kita bagi-bagi kue. tepat sekali. Ini adalah alat berpikir yang sangat kuat. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Boleh? Kita udah bicara soal uang, waktu tempuh, dan pekerja. Sekarang coba pikirkan sumber daya kita yang paling berharga dan nggak bisa ditambah. Waktu hidup kita. Waktu. Setiap hari Anda dikasih jatah 24 jam. Waktu ini punya hubungan berbalik nilai yang mutlak dengan semua aktivitas Anda. Semakin banyak jam yang Anda alokasikan buat kerja, semakin sedikit jam yang tersisa buat keluarga. Benar. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di media sosial, semakin sedikit waktu buat baca buku atau olahraga. Jungkat-jungkit ini terus bergerak setiap saat. Pertanyaannya bukan lagi soal matematika, tapi soal filosofi hidup. Dengan memahami prinsip ini, bagaimana Anda akan menyeimbangkan jungkat-jungkit waktu Anda besok untuk hal-hal yang benar-benar berarti?